Bayangkan kita sedang melihat close-up mata manusia yang indah, dengan cahaya neon berwarna-warni terpantul di permukaannya. Mata itu berkedip perlahan, seolah mengajak kita masuk ke dunia penuh keajaiban di baliknya. Tahukah kamu, mata manusia bisa membedakan lebih dari 10 juta warna, sementara kamera tercanggih sekalipun masih terbatas. Kenapa bisa begitu? Apa rahasia misterius di balik mata kita? Selamat datang di petualangan sains yang akan membuka mata kita tentang keajaiban organ penglihatan manusia. Kita akan menjelajahi anatomi mata, membandingkannya dengan kamera, dan mengungkap misteri persepsi warna yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Mari kita mulai dengan melihat struktur dasar mata manusia. Bayangkan mata kita seperti kamera hidup yang super canggih. Di bagian depan, ada kornea transparan yang melindungi dan memfokuskan cahaya. Lalu ada iris berwarna-warni yang mengatur jumlah cahaya masuk, mirip seperti diafragma kamera. Di belakangnya, lensa mata bekerja layaknya lensa zoom yang bisa berubah bentuk untuk fokus dekat atau jauh. Tapi keajaiban sesungguhnya terjadi di retina, lapisan tipis di bagian belakang mata. Disinilah cahaya diubah menjadi sinyal listrik yang bisa dimengerti otak. Retina memiliki dua jenis sel fotoreseptor utama, sel batang dan sel kerucut. Sel batang sangat sensitif terhadap cahaya redup, memungkinkan kita melihat dalam kondisi minim cahaya. Sementara sel kerucut bertanggung jawab atas penglihatan warna dan detail. Manusia umumnya memiliki 3 jenis sel kerucut, masing-masing peka terhadap warna merah, hijau, dan biru. Kombinasi sinyal dari ketiga jenis sel inilah yang memungkinkan kita melihat spektrum warna yang luar biasa beragam. Nah, bagaimana dengan kamera? Kamera digital modern sebenarnya meniru cara kerja mata manusia. Sensor kamera memiliki jutaan piksel kecil yang peka cahaya, mirip seperti sel-sel di retina kita. Tapi ada perbedaan besar, kamera hanya memiliki 3 jenis sensor warna buatan yang mencoba meniru sel kerucut mata. Jadi, mengapa mata kita bisa melihat warna jauh lebih banyak dan detail dibanding kamera? Jawabannya terletak pada kecanggihan sistem penglihatan manusia secara keseluruhan. Pertama, mata kita memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Cobalah ini, tutup matamu selama beberapa detik, lalu buka perlahan. Perhatikan bagaimana matamu cepat menyesuaikan dari gelap ke terang. Kamera butuh waktu lebih lama dan seringkali menghasilkan gambar yang terlalu gelap atau terlalu terang saat perpindahan cahaya ekstrem. Kedua, otak kita memproses informasi visual dengan cara yang jauh lebih canggih dibanding komputer kamera. Otak tidak hanya menerima data mentah, tapi juga menginterpretasikan, membandingkan dengan pengalaman, dan bahkan memperbaiki apa yang kita lihat. Itulah mengapa kita bisa mengenali wajah teman dalam berbagai kondisi pencahayaan, sementara kamera mungkin kesulitan. Apakah kamu tahu bahwa beberapa orang memiliki kemampuan melihat warna yang lebih hebat lagi? Mereka disebut tetrahromat, dengan 4 jenis sel kerucut di mata mereka. Bayangkan bisa melihat gradasi warna yang tak terlihat oleh orang kebanyakan. Tapi tunggu dulu, ini malah memunculkan pertanyaan menarik. Apakah warna yang kita lihat benar-benar sama dengan yang dilihat orang lain? Bagaimana kita tahu kalau merah yang aku lihat sama persis dengan merah yang kamu lihat? Ini bukan sekadar pertanyaan filosofis loh. Ada fenomena menarik yang menunjukkan betapa subjektifnya persepsi warna. Ingat foto Dadres yang viral beberapa tahun lalu. Sebagian orang melihatnya berwarna biru hitam, sementara yang lain bersikeras gaun itu putih emas. Padahal fotonya sama. Ilusi optik semacam ini menunjukkan bahwa warna bukan hanya tentang panjang gelombang cahaya, tapi juga bagaimana otak kita menginterpretasikannya. Konteks, pengalaman, bahkan suasana hati bisa mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan warna. Jadi, mungkinkah dunia yang kita lihat sebenarnya berwarna berbeda bagi setiap orang? Kita mungkin tak akan pernah tahu pasti. Tapi bukankah itu justru membuat dunia ini semakin menarik? Sekarang, mari kita bandingkan lebih detail antara mata dan kamera. Kamera digital modern memang canggih, tapi masih punya banyak keterbatasan dibanding mata manusia. Salah satu perbedaan utama adalah dynamic range, atau kemampuan menangkap detail di area terang dan gelap sekaligus. Mata kita bisa melihat detail di bayang-bayang gelap dan area terang dalam satu pandangan. Kamera, seringkali harus memilih. Fokus ke area gelap dan area terang jadi terbakar putih, atau sebaliknya. Noise atau bintik-bintik gangguan juga jadi masalah bagi kamera, terutama di kondisi cahaya rendah.
Mata kita jauh lebih bersih, kecuali kalau kamu baru bangun tidur dan melihat bintik-bintik melayang. Itu normal kok, namanya floaters, bukan noise ya. Bicara soal resolusi, tahukah kamu bahwa mata manusia setara dengan kamera 576 megapiksel? Itu angka yang luar biasa, tapi ingat, mata kita bukan sekadar sensor pasif. Ada proses aktif di otak yang terus-menerus mempertajam, memfokuskan, dan menginterpretasikan apa yang kita lihat. Nah, setelah tahu betapa hebatnya mata kita, apa kamu masih meremehkannya? Kemampuan melihat warna ternyata punya peran penting dalam evolusi manusia loh. Coba bayangkan, nenek moyang kita bisa membedakan buah yang matang dari yang mentah, mengenali tanda-tanda bahaya di alam liar, bahkan memilih pasangan berdasarkan warna-warna tertentu. Semua itu memberi kita keunggulan untuk bertahan hidup. Tapi jangan lupa, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Mata kita perlu dijaga agar tetap sehat dan tajam. Beberapa tips sederhana: istirahatkan mata secara berkala saat bekerja di depan layar, konsumsi makanan kaya vitamin A dan antioksidan, dan jangan lupa periksa mata secara rutin. Jadi, masihkah kamu meremehkan matamu sendiri? Kalau kamu bersyukur atas karunia ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar makin banyak orang yang tahu rahasia hebat mata manusia. Setiap kali kamu membuka mata, ingatlah bahwa kamu sedang menyaksikan dunia melalui kamera paling canggih yang pernah ada. Miliaran tahun evolusi telah menyempurnakan organ ajaib ini. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, teknologi kamera akan bisa menyamai atau bahkan melampaui kemampuan mata manusia. Tapi sampai saat itu tiba, mari kita nikmati dan hargai keajaiban penglihatan yang kita miliki. Lihatlah dunia di sekitarmu dengan mata yang baru. Perhatikan gradasi warna langit saat matahari terbenam, atau detail halus pada kelopak bunga. Ada begitu banyak keindahan yang mungkin selama ini luput dari perhatianmu. Dan ingat, meskipun kita semua melihat dunia yang sama, cara kita mempersepsikannya bisa jadi unik. Jadi, next time kamu berdebat dengan teman soal warna baju atau cat dinding, ingatlah bahwa kalian berdua mungkin benar. Karena keajaiban mata tidak hanya terletak pada kemampuan teknisnya, tapi juga pada keunikan persepsi setiap individu. Sebelum kita mengakhiri petualangan sains ini, ada satu pertanyaan terakhir untukmu. Setelah tahu betapa hebatnya matamu, apa yang akan kamu lakukan untuk lebih menghargai dan memanfaatkannya? Mungkin ini saatnya untuk mulai belajar melukis, atau fotografi, atau sekadar meluangkan waktu untuk mengamati keindahan alam yang selama ini mungkin kamu abaikan. Apapun pilihanmu, ingatlah bahwa setiap kali kamu membuka mata, kamu sedang menyaksikan keajaiban. Jadi, bukalah matamu lebar-lebar, dan nikmati spektrum warna kehidupan yang luar biasa ini. Terima kasih sudah bergabung dalam petualangan sains mata manusia ini. Jangan lupa untuk terus penasaran, terus bertanya, dan tentu saja, terus menjaga kesehatan matamu. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan mengungkap lebih banyak rahasia tubuh manusia yang menakjubkan.